Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk sentiasa berada di jalannya dan dipalingkan dari kita mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyesatkan dari jalannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini kepada kita sehingga menjadi jalan yang diikuti oleh siapa yang ingin selamat di antara kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita sampaikan, kita doakan menjadi penyebab kita di akhirat bisa dekat-dekat dengannya dan untung-untung dapatkan syafaat daripadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kedua Senin ini kembali kita mengaji dalam judul yang sudah disebutkan, jangan salah jalan. Sebenarnya saya mengusulkan jangan salah pilih, tapi panitia takut disalah artikan. Salah artikan apalagi di masa-masa yang riskan, sensitif ya. Dianggap sebagai kampanye. Nah, sebenarnya kampanye juga, tapi kampanye untuk surga. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah jalan. Kita ke dunia ini seperti yang kita sama-sama ketahui adalah dalam suatu perjalanan yang sangat pendek tetapi sangat menentukan. Perjalanannya pendek tapi sangat menentukan. Kita hidup, apalagi umat ini umurnya pendek-pendek, antara 70 sampai
60 atau 60 sampai 70. Wa qallaman jawaza zalik, sedikit yang lebih dari 70. Ini baru 550 sudah mulai naik badan lagi ya saya. Nah, jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, jadi kita dalam satu perjalanan dan jalan itu subhanallah Allah sudah tunjukkan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan, tetapi ada yang bersyukur itu mengikuti jalan itu, dan ada pula yang kufur tidak mengikutinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tabaraka taala juga mengutus Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kepada umat ini, karena beliau diutus di kalangan orang Arab, maka diutus menggunakan bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Kami tak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyina lahum, supaya dia bisa menjelaskan kepada mereka. Apa yang dijelaskan? Ar-risalah, yaitu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, supaya mereka tidak salah memilih jalan, supaya mereka tidak salah memilih jalan. Sebab kalau salah memilih jalan akan sangat-sangat berat beban dan akan tersesat, tak sampai ke tujuan. Untuk itu lihat Nabi ketika akan berpisah dengan kita, apa pesannya? Apa pesan Nabi? Nah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang bila kalian pegang teguh keduanya tak akan tersesat sesudahku. Berarti potensi sesat setelah Nabi itu sangat terbuka. Sebab Nabi tidak lagi bersama. Tidak lagi bersama. Umat Islam dia berjalan tapi tidak lagi mengikuti atau tidak lagi dibersamai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersama Nabi, yang beriman kepadanya dijamin tak akan sesat, dijamin tidak sesat. Buktinya sampai wafat keseluruhannya sahabat berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tak satu pun mereka yang berubah, yang memilih jalan selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka tidak mau memilih kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Kaum muslimin dan muslimat, dulu ketika Adam dan Hawa akan berpisah pula dengan surga yang berada di sisi Allah. Surga di mana? Di sisi Allah kan?
Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di maq'ad, tempat duduk sidq, kebenaran di sisi orang, di sisi Allah atau Tuhan yang maha berkuasa. Ya, dulu ketika Adam diturunkan dari langit, di langit surga ya. Hah? Surga di mana sih? Serius nih? Kita pernah ke situ? Hah? Rencana, masya Allah, ini rencana yang luar biasa ini. Antum punya rencana ke surga, saya dukung itu. Sama-sama kita mendukungnya. Nah, ketika Adam akan diturunkan bersama Hawa, mereka dijanjikan akan kembali. Kalau iblis turun tapi tidak ada harapan kembali. Apa sebab? Nah, lihat, ini juga menjadi pegangan besar bagi kita, bahwa yang akan mau kembali atau punya peluang kembali adalah orang yang bila diberitahu bahwa dia keliru dan salah jalan, dan mau mengakui dan balik ke pangkal jalan, maka dia akan selamat. Tetapi yang tidak mau diberitahu, walaupun sudah diberitahu tapi tidak mau diberitahu, tidak mau mengikuti, bahkan dengan sombong menolak, maka tak ada jalan kembali. Maka orang selamat itu bukan orang yang tak pernah terjatuh, bukan orang yang tak pernah berbuat maksiat, tetapi yang selamat tapi adalah mereka bila berbuat maksiat, mereka segera bertaubat dan istighfar. Nah, ketika dia masih tetap di jalan yang dipilihkan Allah, maka dia akan segera bertobat. Tapi kalau dia sudah pilih jalan lain yang tidak digariskan Allah SWT, jangan harap dia bertobat. Apa sebab? Sebab dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah. Masa orang tak merasa bersalah bertobat? Inilah pentingnya jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Jangan salah jalan. Jangan salah jalan. Antum di jalan yang benar terjatuh, bisa bangkit kembali. Capek, istirahat, bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan melanggar aturan, tapi tetap di jalan yang benar. Makanya orang-orang yang berada di jalan Allah selalu bisa kembali. Tapi orang-orang yang menyimpang dan mengambil jalan lain, maka susah untuk kembali. Apa pesan Allah dulu kepada Adam alaihissalam dan juga kepada Hawa? Tadi iblis tidak mau ngaku ya. Iblis tidak mau ngaku kan? Tidak mau ngaku dia. Padahal kalau dia, tapi kan Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Kita hanya berpikir secara logika aja. Tapi Allah sudah memutuskan. Iblis sesat, menyesatkan. Iblis sesat, menyesatkan. Kenapa dia sesat, menyesatkan? Tidak mengikuti jalan Allah SWT. Maka kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam, qulna ihbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian semua. Kemana? Kemana turun? Hah? Ya Syekh, kemana turunnya? Ke bumi. Saya kira turun kemana-mana pula. Turunnya ke bumi.
Makanya tidak usah pikir-pikir pergi kemana-mana ya, untuk tinggal di planet lain, tidak usah. Antum tidak punya duit untuk itu, negara juga sudah banyak utang. Makanya berpikir untuk tinggal di planet lain, hapus dalam kamus kita. Karena umat orang Islam dan beriman tidak punya tempat tinggal di dunia ini kecuali di bumi. Yang berencana tinggal di tempat lain harus pakai alat terus ya, alat pelindung diri APD. Kemarin waktu corona datang senang untuk pakai, asal naik masuk pulang ke rumah mandi terus. Kemudian pakai masker terus kemana-mana. Orang bersin dikit nengok semua tuh curiga. Tidak sempat baca alhamdulillah, ketakutan dia bersin. Padahal bersin baca alhamdulillah, yang dengar baca yarhamukallah. Tapi kemudian kemarin semuanya atau banyak yang menengok ketika orang bersin, astagfirullah. Bersin pula, apalagi kalau dekat-dekat dengan kita. Apalagi kalau dekat-dekat dengan kita. Pas sholat tuh kapan selesai sholatnya? Subhanallah. Jadi antum mau tinggal di Mars pakai pakaian astronot, apa yang bisa dinikmati dengan melayang-layang pula dong. Jadi seperti walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu tetap tinggal di dunia, masanya tertentu, nanti akan kembali. Kemana kembali? Ke atas lagi. Bukankah ketika kita mati, arwah kita diangkat ke atas? Sah? Ada arwahnya dibawa kemana-mana. Itulah arwah gentayangan itu. Ya, mungkin itu arwah yang dia tafsirkan gentayangan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pesan? Lihat pesan Allah, pesan Rasulnya, pesan Allah kepada Adam dan Hawa, apa katanya? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang dariku petunjuk kepadamu. Jadi petunjuk dari siapa? Dari Allah. Berarti jalan itu jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sabilullah, disebut dengan sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu? Fa imma ya'tiyakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Makanya orang-orang di dunia sudah terlihat kaum muslimin, orang yang mengikut petunjuk Allah dan Rasul tak pernah merasa khawatir. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tak pernah khawatir. Tapi yang sudah mulai ngikut jalan-jalan lain pasti khawatir, sebentar-bentar takut disalahkan, sebentar takut disalah-salahkan. Antum takut disalahkan? Tidak pernah merasa takut disalahkan kan? Karena mau kita benar. Orang yang berada di jalan Allah dan Rasul tidak pernah takut disalahkan orang. Misalnya antum misalnya, nih pakai jenggot, jenggot, misal, kalau jenggot lancar, tapi antum ketika dicemooh orang takut, nah, tapi ketika yang membuangnya itu takut tuh, tidak disuruh jadi imam. Di sana tidak boleh jadi imam kalau tidak berjenggot. Nah, potong jenggot itu dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil. Tapi kenapa tidak boleh orang tak berjenggot? Karena dia dosa kecilnya diulang-ulang sehingga menjadi dosa besar. Ini beliau belajar istilah hadis dulu. Al-fasiqu al-fisqu irtikabu kabiratin, yaitu melakukan satu dosa besar
au israrun ala saghiratin, atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Maka kedudukan sama dengan dosa besar. Makanya Ustaz Farhan tak boleh kan yang tak berjenggot jadi imam sini kan. Ya kan? Maksudnya bukan tak berjenggot, yang cukur jenggot. Karena dia berpendapat jenggot itu wajib dan mencukurnya sunat. Hah? Memeliharanya wajib, mencukurnya haram, tidak sunat, langsung ke haram aja. Kan bagus lah itu bilang memeliharanya wajib, mencukurnya sunat, mencukurnya haram. Tetapi memang tidak ada dalil yang menunjukkan itu dosa besar. Tapi kalau selalu dilakukan, maka dia menduduki seperti dosa besar. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Apa kata Allah? Apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk tak akan takut, tak pernah khawatir. Antum laksanakan ikut Nabi salat seperti beliau, tak pernah takut. Tapi orang yang mulai membuat cara yang berbeda sedikit dan mulai khawatir. Ketika takut disalah, takut disalahkan. Ketika dibilang ini salatnya tak terima nanti, takut dia tak terima. Artinya orang-orang yang mengikut jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat yang lain Al-A'raf disebutkan famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikut petunjukku fala yadhillu, tak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan sesat, dan tidak akan melarat. Artinya tidak akan melarat, berarti mengikut jalan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang selamat. Sebaliknya mengikut jalan selainnya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling dari zikri, dari petunjukku tadi, maka baginya kehidupan yang melarat, menyulitkan, tak pernah merasakan bahagia. Kaum muslimin dan muslimat melimpah hartanya tapi tidak pernah merasa bahagia. Senang, mungkin senang, tapi belum tentu bahagia. Ya, senang, orang kenyang senang, menang senang, tapi bahagia belum tentu. Tapi yang bahagia siapa? Mereka yang berada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Dia tersesat jalan. Orang jalan sesat jalan itu termasuk dengan orang yang buta. Maka dianggap buta orang-orang yang, atau dihukum buta orang-orang yang melihat jalan petunjuk tapi tidak mengikutinya. Jadi sama pesan Allah ketika Adam akan meninggalkan surga, dan pesan Nabi SAW ketika dia akan meninggalkan umatnya. Ingat, jangan salah jalan, ikutilah jalanku. Karena Nabi SAW suatu hari membuat garis besar di tanah, dan di kiri kanannya jalan-jalan kecil. Kata Nabi SAW, hadhihi sabili, inilah jalanku, fattabi'u, ikuti ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang di kiri kanannya.
fa innaha subulus syaitan, karena dia adalah jalan-jalan syaitan. Ikhwan, coba lihat, jalan-jalan syaitan itu nempel ke jalan Allah dan Rasul. Nempel kan digambar tuh dua nabi, jalan besar, kemudian kiri kanan ada jalan gang-gang menyimpang. Jadi segala penyimpangan itu selalu berkaitan dengan jalan utama. Dia apa maksudnya? Disinilah letaknya subuhat itu. Kalau tidak ada jalan, andainya tertutup itu jalan semua, kita tak akan keluar tidak akan masuk ke jalan itu karena jalannya tertutup. Tetapi karena jalannya itu ada di kiri kanan jalan kita. Apalagi ketika dia mengikuti jalan besar itu, banyak desas-desus, di depan banyak hambatan. Seperti ada yang buat gambar karikatur jalan lurus itu beloncang, berbonceng, bonceng tidak tahu, bonceng tidak tahu, apa yang tahu lagi saya. Berkubangan, jalannya buruk, berlubang, lalu dibuatnya jalan belok kiri, jalannya mulus. Nah, jadi digambarkan orang yang tetap ikut jalan buruk itu orang bodoh-bodoh. Dan yang ikut jalan ke kiri yang menyimpang dianggap orang cerdas. Kira-kira banyak yang menyimpang ke kiri atau yang lurus? Tuan-tuan, mana yang lebih banyak? Terus jalan lurus atau banyak yang menyimpang? Asyik? Banyak yang menyimpang lebih banyak. Memang menyimpang lebih banyak. Makanya ketika Allah atau Nabi SAW menyebut jalannya pakai kata mufrad. Ketika menyebut jalan-jalan menyimpang pakai sigat jamak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jalanku lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Makanya jalan-jalan penyimpangan itu digambarkan dalam hadis alaiha alisitarun murkha, yaitu ada pembatas-pembatas yang transparan, ya, transparan, remang-remang. Ada subuhatnya, ya, ada subuhatnya, seolah-olah menyelamatkan, tetapi itu mengkiamatkan. Seolah-olah bermanfaat, padahal itu membuat orang sesat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Antum lihat saja hari ini berapa banyak jalan dibentangkan oleh para penyesat. Ya, penyesat kadang lucu, bikin kita menangis dan saat tertawa gitu. Ada yang bilang, Masya Allah, kalau kalian tidak menyembelih ayam tak perlu pakai bismillah, tapi mesti minta maaf sama si ayam, ya. Jadi bukan bismillah. Ayam itu juga bantu hidup, dia mau ingin hidup. Makanya kita bersalah minta maaf ya ayam, saya sembelih kamu gitu. Handainya ayam itu tidak maafkan, boleh nggak sembelih? Subhanallah. Sampai seperti ini orang-orang cerdas itu tersesat.
Ya, sampai ya ini orang-orang cerdas tersesat. Makanya sesat. Dapat hidayah dan tidak itu tidak selamanya berkaitan dengan kecerdasan orang. Orang cerdas tetapi tidak patuh dengan ilmu tersesat. Kita lihat berapa banyak orang, masya Allah, ya ilmu tinggi tetapi tidak berkualitas amal tinggi. Amalnya berkualitas rendah. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalan yang sudah dibentangkan itu. Maka kita jangan sampai salah jalan. Nabi pesan ikuti ini, Allah pesan ikuti yang ini. Dan jalan Allah itu hanya satu. Siapa yang membuatnya bermacam-macam berarti sudah membuka peluang untuk menyesatkan umat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan ketika para sahabat menyadari bahwa jalan selamat itu hanya satu, mereka jaga itu. Dua petunjuk jalan itu, Al-Quran dan Sunnah. Mereka dengan begitu semangat menghafal, membaca, memahami, mengajarkan, menebarkan, mengamalkan Al-Quran. Mereka juga bersemangat mendengarkan hadis, menghafalkannya, mempelajarinya, memahaminya, mengikutinya, mendakwakannya. Sehingga lahirlah istilah ahli hadis. Karena mereka beragama berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, sesuai dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala dan pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalian ingin sesat, banyak jalannya. Ingin selamat, hanya satu jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul itu sudah lengkap atau belum? Rambu-rambunya selesai atau masih kayak tol Pekanbaru, Batu Besurat? Ya, belum selesai tapi sudah mulai dipakai, habis itu tutup lagi. Nah, semuanya sudah selesai dengan aspalnya, dengan penerangannya, dengan rambu-rambunya, semua sudah aman. Sampai dengan pengamanannya. Misalnya, Syekh macet di jalan, atau antum pecah ban di jalan, kecelakaan kan? Ya, ada penyelamatannya. Ada penyelamatannya. Antum misalnya terpeleset atau kecelakaan di jalan, itu kan kesalahan, itu bikin maksiat, tapi antum masih tetap di jalan Allah. Tapi kalau antum bikin subuhat, menyimpang dari jalan Allah, paham sih? Makanya di situ sebabnya orang tersesat dengan subuhat payah kembalinya. Tapi orang yang tersesat dengan maksiat mudah dikembalikan karena hukumnya jelas. Kalau ini hukumnya tidak jelas, seolah-olah benar. Makanya syaitan itu lebih senang kepada subuhat, ahli subuhat daripada ahli maksiat, walaupun dua-duanya disenanginya. Tapi mana yang paling disenangi? Ahli subuhat lebih disenangi. Karena apa? Ahli subuhat bikin jalan-jalan lain. Sedangkan ahli syahwat, walaupun dia bermaksiat tapi tetap di jalan itu. Antum kalau naik mobil, ya, masuk ke jalan gang kampung, ada polisi di situ? Ada polisi? Tidak kan? Tidak ada pelanggaran. Dianggap tidak ada pelanggaran karena memang itu jalan tertentu, jalan terbatas. Apalagi banyak gang buntunya situ. Tapi kalau antum di jalan utama, ada pemeriksaan,
Ada. Kadang harus bayar. Harus bayar. Sama kita menuju akhirat ini kadang kita harus bayar juga. Uangnya dari mana? Dari Allah SWT. Diberinya kita rezeki, ya bayarkan. Sama kita sekarang dapat gaji di pemerintah, bayar lagi ketol milik pemerintah. Gitu sih, sirkulasi itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah semua. Tapi orang berbuat maksiat, na'am, tidak apa-apa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, tapi orang bertakwa bila berbuat maksiat ingat pada Allah, lalu dia istighfar bertaubat. Tapi kalau orang yang termasuk dalam syahadat subuhat, itu memang payah untuk diingatkan. Sebab dia tak merasa berbuat tidak berbuat salah. Dia merasa tidak berbuat salah. Makanya iblis tidak mau taubat itu karena itu. Dia merasa tidak berbuat salah. Kan ditanya, "Ma malakat tasjuda lima khalaqtu biyadi?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan? Kan aku yang ciptakan, aku ciptakan kamu. Dia jawab apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Wih, apa jawabannya? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia masa sujud. Yang hebat masa sujud kepada yang tidak hebat. Ya. Masa saya yang lebih senior, saya pula yang datang ke rumahnya. Harusnya dia yang minta maaf kepada saya. Allah yang ya Allah yang katakan ini. Allah yang suruh dia sujud. Tapi dia debat. Makanya dia tidak mau bertobat. Tapi kalau Adam ketika makan, kan dilarang. Kan sama-sama dilarang. Satu disuruh, satu dilarang. Satu disuruh, satu dilarang. Ini iblis ujiannya diperintah. Kenapa ujiannya diperintah? Karena dia ahli ibadah, orang taat. Nah, disuruh perintah begini. Adam alaihissalam dia punya syahwat, maka diberikan ujian dengan larangan. Akhirnya apa yang terjadi? Adam terpeleset. Ya gara-gara menyambut sang kekasih Hawa. Karena Hawa merayu-rayu dia kan. Akhirnya gara-gara dengan Hawa dia terpeleset. Tapi dia masih di jalan. Masih di jalan. Dia tidak terlibat subuhat, tapi terlibat syahwat. Nah, walaupun asalnya juga gara-gara subuhat yang dilontarkan oleh iblis. Apa lontar iblis? Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam, Hawa dengan nasihat abang. Kan itu. Dan nasihat abang. Karena abang lebih tua dari kalian. Abang punya banyak rahasia yang kalian tidak ketahui. Apa itu? Allah tak larang kalian dekat-dekat dengan pohon itu. Dengar itu. Kecuali Allah tak ingin kalian jadi malaikat. Nanti kekal di surga. Itu bahasanya. Bahkan iblis untuk meyakinkan Adam bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, saya ini ingin kalian berbuat baik untuk demi kemaslahatan kalian. Kan ini ahli subhat juga seperti itu, memastikan sampai-sampai yang pidatokan kalau ada yang maksa-maksa Allah di atas, maka jangan dengar. Ini ahli subhat. Sampai maksa Allah di atas. Antum yang maksa Allah tak ada di atas. Yang maksa sekarang siapa? Allah mengatakan dirinya di atas. Nabi yang diutus disuruh berbicara atas nama Allah mengatakan Allah di atas. Taib. Fitrah antum juga setiap menyebut nama Allah menoleh ke atas, menunjuk ke atas.
Ucapan orang di kampung-kampung selalu bilang Allah di atas. Terus sekarang antum mengatakan, memberikan syubhat kepada masyarakat, hati-hati dengan kaum yang memaksakan Allah di atas, itu adalah orang-orang sesat. Begitulah ahli syubhat. Ya, Al-Quran, hadis, fitrah, akal sehat, bagi mereka syubhat. Tapi syubhat menjadi dalil dan hujjah. Jadi dalam Al-Quran Allah tidak di atas. Jadi dalam hadis Allah tidak di atas. Aduh, dalil hadis palsu dari Ali bin Abi Thalib. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadis palsu. Itu macam hadis Sahih Bukhari Muslim dibuatnya macam hadis mutawatir. Padahal mereka bermanhaj bahwa hadis sahih sekalipun kalau tidak mutawatir tak dijadikan hujjah. Tapi di hadis palsu jadi hujjah. So, inilah syubhat, ikhwah. Inilah syubhat, mengalahkan ayat-ayat yang mutawatir, mengalahkan hadis-hadis yang mutawatir secara makna, dan yang dipakai adalah syubhat, yaitu hadis palsu. Dinisbatkan ke Ali. Ada lagi yang dinambahkan Ali. Kalau dia wallazi ayyanal aina fala yus'alu bi aina, dia yang telah menetapkan aina, maka tak boleh ditanya dengan aina. Perkataan siapa ini? Seperti perkataan ahli nahwu, bukan perkataan Nabi Ali, apalagi Ali bin Abi Thalib. Ternyata juga tidak akan ketemu di buku hadis manapun. Ternyata juga tidak bertali. Kalau tidak bertali berarti payung alayang-layangnya lepas. Kalau lepas bisa dapat lagi. Dan begitulah syubhat. Makanya hati-hati, jangan salah pilih. Jangan salah jalan. Nanti antum payah pulangnya. Oh, tapi ramai orang yang salah jalan, Ustaz. Memang yang melanggar jalan itu lebih banyak. Lihat aja lah di jalan itu. Yang melanggar peraturan lebih banyak daripada yang menaatinya. Tapi apakah kita akan keluar dari jalan yang ditentukan dengan syubhat? Nah, tapi apakah kita mungkin berbuat maksiat walaupun jalan yang benar? Mungkin sekali. Nah, mungkin orang beriman tidak berdosa. Ya, makanya ketika ada orang berbuat maksiat tapi dia di manhaj yang benar, kita katakan insya Allah dia bertobat. Kalau tidak, masih mungkin diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berbuat syubhat, sampai kadang sampai berbau syirik, kadang syubhatnya seperti orang yang membolehkan acara-acara sesajen, sedekah laun, atau dalam bahasa Islamnya tolak bala, diganti aja dengan tahlilan, jadi syirik syariat. Jadi syirik syariat. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau bikin sesajen bawa Dewi Sri. Di kampung itu masih ada. Ketika mau panen atau nanam padi harus ada sesajen untuk Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Mbak Sri tahu. Mbak Sri tahu, Dewi Sri nggak tahu ya. Alhamdulillah tuh nggak tahu. Ya, ada yang memfatwakan, ya itu yang penting kan isinya doa. Ya akhi, antum berbuat syirik lalu berdoa sama, tapi tak benar tanda nih. Ada yang dari Rokan Hilir, acara bakar tongkang, ada pula doa pembukaan. Ya, ada doa pembukaan acara syirik, ada pula yang berdoa. Antum nak sama dengan orang jahiliyah dulu. Mereka berdoa pada Allah tapi berbuat syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Tak satu pun tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Mereka beriman kepada Allah, iya, tapi syirik. Jadi oleh sebab itu syubhat kadang-kadang membuat yang halal, yang haram itu menjadi halal. Ya, yang tauhid kadang dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Baik. Masuk waktu saya cepat sekali. Baik, kita sudahi sampai di sini.
Insyaallah lepas azan kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya kira sudah selesai sebagai kesimpulan bahwasanya kajian kita ini ingin menegaskan bahwa jalan selamat itu adalah jalan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuat dalam dua pusaka yang terpelihara dan terjaga dari sejak zaman Nabi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, sampai Al-Quran diambil kembali oleh Allah SWT dari hafalan-hafalan kita, dari catatan-catatan mushaf-mushaf. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi yang ingin berjalan ke menuju surga. Dan segala jalan yang dibuat atau diikuti tidak berdasarkan kepada keduanya atau mengambil dalil kepada keduanya tapi tidak pada tempatnya adalah jalan kesesatan. Oleh itu jangan salah ambil jalan. Walaupun yang suka mengambil jalan lain itu dari waktu ke waktu mungkin lebih banyak dari yang istiqamah di jalan yang hak itu. Maka ketika Nabi menyebutkan umat akan terpecah kepada 73 golongan, 72 sesat, 1 selamat. Dan tanda selamatnya adalah siapa yang beragamanya seperti Nabi dan para sahabatnya beragama hari itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengatakan ini kan zaman Nabi, zaman sudah berubah. Tidak. Sebab Allah yang disembah zaman Nabi, Allah yang kita sembah hari ini. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka segala sesuatu yang tidak masuk agama di masa Nabi tak boleh masuk agama hari ini. Itu kata Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihi. Walaupun yang membuatnya seorang ulama besar atau seorang wali yang tenar atau seorang dai yang viral dan sebagainya. Nah, sebab patokan kita sudah jelas. Ingin selamat, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Terus mungkin ada pertanyaan, kan semua merujuk Al-Quran dan Sunnah. Orang tersesat pun merujuk Al-Quran dan Sunnah. Itulah saya katakan tadi, semua jalan sesat itu selalu berpangkal ke jalan yang benar asalnya. Mereka Muslim yang tersesat. Orang Islam. Mungkin orang Islam tersesat. Mungkin. Nah, tersesat itu dua sebab. Satu tak tahu, dua tak mau tahu. Satu tak tahu, dua tak mau tahu. Apa maknanya? Yang satu orang tak belajar, tak tahu di agama ini, tak berilmu. Itu sesat. Yang kedua, tersesat tapi dia berilmu. Ada orang berilmu yang tersesat? Ada. Apa sebab? Karena syubhat tadi. Karena syubhat. Ya, kalau jalan terang kan tak payah kita. Salat Nabi dah jelas, doa Nabi dah jelas, puasa Nabi dah jelas, haji Nabi dah jelas, petunjuk Nabi jelas. Nah, antum selesai salat, baca hadis-hadis Nabi tentang zikir-zikir salat. Oh, enggak. Apa salah ditambah Ustaz? Akhirnya itu apa salah ditambah? Jangan ditambah. So kalau itu tambah nanti tersesat. Iya.
Oh enggak kan mungkinlah sesat kan ulama ini akhirnya ikutlah. Ya. Nabi Allah bilang siapa yang berpaling dari petunjuknya dia akan tersesat. Dan siapa yang ikutinya tak akan tersesat. Antum bilang walaupun tak ikut tapi tak akan tersesat. Ya silakan aja. Tapi kita tidak, yang kita tidak mau terpengaruh oleh subuhat yang dihapuskan. Rasulullah SAW, apalagi di musim hari sekarang ini banyak sekali dongeng-dongeng yang didengungkan orang. Sampai-sampai di suatu negeri di Yaman sana dikenal dengan negerinya para wali. Negeri para wali. Jalan-jalan tidak diaspal. Saking hormatnya pada jejak para wali. Ayo. Harusnya di Madinah, Makkah tidak perlu diaspal. Sebab di situ jejak Nabi. Harusnya di Palestina tidak diaspal karena jejaknya para nabi, bukan para wali. Ada musikin sawir, ada musikin. Usah dengan alasan-alasan wali. Ini kaum muslimin muslimat. Karena angka kemiskinan di sana memang 65% di bawah garis kemiskinan. Jangan yang lurus-lurus saja sesuai dengan data. Jangan mengarang-arang cerita. Ada lagi yang bilang kalau sudah pergi ke negeri itu, ke kota itu, tidak perlu belajar, pulang-pulangnya alim nanti. Nanti yang model-model itu tuh, model-model makan buah pepaya langsung jadi ulama. Pernah tuh dengar cerita? Lama dia nuntut ilmu, tidak masuk-masuk. Akhirnya waktu udah habis mau pulang, akhirnya sama istrinya makan buah ini, makan sampai habis, jangan sampai kasih orang, nanti kamu jadi ulama. Betul, pulang jadi ulama dia. Dongeng-dongeng seperti ini cayo juga tuh. Tapi subhanallah, orang sudah belajar luar negeri dan sampai dokter luar negeri, tapi tetap juga percaya dengan khurafat. Jadi masalah petunjuk hidayah ini bukan cerdas, tidak. Mau ikut enggak apa yang dikabarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikabarkan Allah dan Rasul tidak diikuti, dongeng-dongeng yang didengungkan diikuti. Oleh sebab itu jangan salah jalan. Ikuti jalan yang benar. Jangan ikuti subuhat. Allah musta'an. Baik, barangkali ada 1 menit untuk bertanya. Nah, 1 menit cukup kan? Nah, silakan. Alhamdulillah. Takut dalam bertanya nampaknya. Kenapa takut? Kalau itu Ustaz yang bertanya. Hah? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hah? Saya bertanya. Ya Ustaz, kan enggak ulama besar. Tapi yang mengatakan itu, membuat wirid ini, wirid itu ulama besar. Mana yang harus saya ikuti? Ustaz kah atau ulama besar? Terus jawab. Memang lebih hebat Ustaz daripada ulama itu. Nah, Ustaz, kan pertanyaan ini sering nih kan? Awak diadu sama ulama besar. Nah, Syekh, gimana tuh jawab? Hah? Aduh pula dia dengan ulama besar yang sekelasnya. Andai misalnya sekelas Imam An-Nawawi misalnya mengatakan itu tidak apa-apa, walaupun bid'ah hasanah misalnya. Lalu kita hadapkan dia dengan orang yang sekelas atau lebih tinggi dari dia, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal misalnya atau Malik bin Anas, yang mengatakan tidak boleh melakukan bid'ah hasanah. Walaupun sebenarnya Imam Nawawi itu hanya sebagai tameng aja, sebab banyak dikatakan sesuatu yang menurut Imam An-Nawawi rahimahullah
bil ijma' misalnya diharamkan, tapi tetap juga dihalalkan semua orang. Jadi tidak sempurna juga ikut Imam Nawawi dan Imam Hajar. Ya. Imam Nawawi bilang bid'ah munkarah, tapi bagi yang pemuja Imam An-Nawawi mengatakan bid'ah hasan. Imam Hajar mengatakan bid'ah munkarah. Jadi sebenarnya hawa, bukan karena ikut imam, tapi pas imam itu sama dengan kita, lalu diadu sama Ustaz Asman sama beliau. Masih hebat lagi Ustaz dari Imam An-Nawawi. Ayolah, pas Imam Nawawi tidak setuju dengan mereka, disimpan saja. Nah, Allah Ustaz. Jadi intinya hawa. Oleh sebab itu jangan ikut hawa. Ustaz ya? Jelas? Nanti kalau kita tidak ikut masyarakat umum, kita dikucilkan. Atau tidak mau dikucilkan? Takut dikucilkan? Enaklah dikucilkan. Tidak banyak kawan, sedikit sendiri aja rumah terus kan, banyak yang ibadah lagi. Masa? Nah. Kalau kau dikucilkan, waqad kucilah man qablakum. Kucilah, dikucilkan. Orang-orang dulu juga sudah dikucilkan. Nabi dikucilkan dah dulu. Sahabat dikucilkan dah dulu. Dikucilkan. Banyak para ulama yang istiqamah dikucilkan. Imam Ahmad sampai disiksa, dikucilkan. Tapi akhirnya mereka lah yang namanya mentereng, gemerlang, gemilang dan terbilang sampai sekarang. Sahih wala la? Nah, Nabi kalau kita lihat di awal dakwahnya, tidak mungkin saya terkenal ini nampaknya. Semua media Arab menyerang dakwah Nabi SAW. Semua kekuatan Arab memprovokasi Nabi SAW untuk melawan Nabi SAW. Tidak ada peluang. Tapi Allah menginginkan apa yang Dia kehendaki. Makanya dikucilkan. Ya, ketika Nabi kita bersedih, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Nabi kan didustakan, sedih dia kan? Sedih Nabi tidak didustakan. Sedih sekali, didustakan. Terus supaya dia tidak sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Andainya mereka mendustakan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelummu juga didustakan, kamu tidak sendiri dong. Makanya kalau ada yang dikucilkan nanti bilang, kan saya tidak sendiri dikucilkan. Ustaz Asman juga termasuk juga dikucilkan saya. Tidak ada banyak kawan kita, masya Allah. Tidak akan dikucilkan. Kalaupun dikucilkan, kita tidak sendiri. Tidak sendiri. Iya, daripada beramai-ramai menyimpang, lebih baik sedikit lurus. Ramai-ramai nyimpang daripada sedikit lurus. Mana yang dipilih? Ramai-ramai Ustaz ya. Nah, mati bersama lebih ringan daripada. Jangan pilih mati lah saya. Pilih bahagia di atas jalan kebenaran. Lantung kebanyakan orang sekarang ngaji pun enggak. Kebanyakan orang mengaji enggak? Kalau kita tinggal sekarang misalnya di kalangan mahasiswa, berapa yang tinggal di lingkungan kita ini mahasiswa? Ada 1000? Ada yang ngaji? Ya, satu mewakili 2000 orang. Mungkin enggak yang enggak mengaji itu akan istiqamah di jalan yang lurus? Jalan aja dia enggak tahu. Jalan aja enggak tahu. Jalan ke masjid, dengar azan enggak tahu dia. Banyak enggak tentu jalan ke masjid? Ramai orang yang enggak tahu jalan ke masjid. Buat absen. Ramai yang enggak tahu jalan ke masjid. Allah musta'an. Oleh sebab itu makanya sebaran kadang-kadang tidak mau dia nunggu lama-lama. Apa sebab orang sudah tak akan datang lagi katanya. Allah musta'an. Kalau tadi 10 menit, 11 menit sudah tamat dia tadi asar tadi. Saya lihat di jam saya. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kebanyakan orang tidak belajar agamanya. Tentu kebanyakan akan menyimpang dari agamanya.
Allah musta'an. Udah saya bertanya, saya juga kan jawab sampai ajian tuh. Tidak ada pertanyaan? Masya Allah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.